Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Azur Agus SHM, Ketua DPC Pradi Medan. Pada hari ini akan mengajarkan tentang hukum acara arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif di PKPA Kantor Hukum Perjuangan kerjasama dengan Universitas Medan Area Fakultas Hukum dan UIN. Harapan kami bahwa pada PKPA ini untuk para peserta dapat mengikuti dengan baik dan nanti dapat mengikuti ujian advokat dengan hasil yang terbaik. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita sama-sama ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita mampu dan dapat hadir dalam acara ini. Yang terhormat Bapak Dr. Azur Agus SHM dan para peserta pendidikan khusus profesi advokat. Tanpa memperpanjang waktu, marilah langsung kita dengarkan materi oleh Bapak Dr. Azur Agus SHM. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari pertemuan keberapa ya? Kelima ya, peserta PKPA angkatannya sudah banyak. Jadi yang baik yang hadir pada hari di ruangan ini atau yang hadir melalui Zoom ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar atau mengingat kembali mata kuliah, atau bukan mata kuliah ya, mata ajar ya. Mata ajar mengenai hukum acara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi para peserta sekalian, ini kan untuk tiket untuk mengikuti ujian advokat ya. Tujuan kita mengadakan pendidikan khusus profesi advokat ini adalah untuk tiket atau untuk syarat mengikuti ujian advokat. Nah, akan tetapi dalam perjalanan atau praktek pelaksanaannya banyak juga yang mengikuti ini untuk menambah wawasan dia, menambah pengetahuan dia untuk mungkin mendukung pekerjaannya di kantor atau di profesi yang lainnya ya. Jadi tidak hanya yang mengikuti ini dia hanya untuk mengikuti ujian advokat, tapi ada juga yang lain. Jadi hampir semua mata ajar di PKPA ini adalah mata ajar hukum acara. Mengapa? Karena memang tujuannya nanti menjadi advokat yang memang nanti urusannya sama urusan perkara sengketa, perselisihan, beda pendapat ya, atau orang minta bantuan jasa hukum kepada kita. Jadi itulah nanti lingkup pekerjaan yang utama bagi seorang advokat atau profesi hukum yang melakukan pembelaan atau memberikan jasa hukum, gitu ya. Itu aja. Nah, jadi seorang advokat nanti tidak akan jauh daripada permasalahan perselisihan sengketa. Ya, jadi harus kita pahami dulu mau jadi apa nanti kita ini, lingkup pekerjaannya bagaimana ya. Ini adalah lingkup pekerjaan dalam hal permasalahan hukum ya. Nah, itu dia. Jadi sengketa ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Sama dengan para profesi dokter, berarti kesehatan tidak akan lepas dari profesi suasana kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga sengketa ini. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah belajar hukum acara yang lain, acara perdata, pidana. Perdata udah deh?
Udah ya, udah dapat data apa. Nah, ini ada satu dalam hal lingkup penyelesaian sengketa ini ya, ini alternatif. Jadi ada, kita belajar kalau perdata itu kan di pengadilan atau peradilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial, pengadilan agama, pengadilan apa lagi? Pengadilan militer. Nah, itu suatu lembaga tempat menyelesaikan sengketa yang disiapkan oleh atau disediakan oleh negara atau pemerintah. Sekarang jelimet, mungkin nanti suatu saat nggak jelimet lagi, maka ini akan kurang diminati ya. Tapi orang-orang luar negeri ya, misalnya nggak usah luar negeri, kita aja lah, kita aja pergi ke India misalnya mau dagang kopi ya, pastikan kita buat perjanjian kontrak ya kan. Nah, di dalam kontrak itu ada nanti satu pasal klausulnya, apabila terjadi sengketa maka diselesaikan dengan cara pengadilan misalnya kan. Nah, kita ke India kan kita nggak tahu pengadilannya di mana atau hukumnya gimana, pakai hukum apa dia, Anglo-Saxon, Continental, Civil apa, nggak ngerti kita. Maka kita suka pakai arbitrase. Nah, gitu ya. Jadi ini banyak orang bisnis yang bersifat hubungan internasional atau hubungan bisnis-bisnis besar ya, pakai ini ya. Saya ingin bertanya terkait dengan sengketa di bidang perdagangan. Kan arbitrase ini hanya mencakup dalam sengketa di bidang perdagangan. Kategori perdagangan seperti apa, Pak, yang bisa dimasukkan dalam sengketa arbitrase ini, Pak? Ya, itu aja. Iya, Pak. Langsung jawab ya, lebih cepat ya. Iya. Jadi perdagangan itu kan bisnis dia, ya. Perdagangan itu yang privat, hubungan privat, hubungan keperdataan, hubungan bisnis, perdagangan, kan banyak tuh, banyak sekali lah berdagang. Pokoknya berbau fulus. Nah, kecuali dagang manusia itu enggak, dagang manusia di bawah umur misalnya. Gadis di bawah umur itu nggak masuk. Berdagang organ itu nggak masuk lah, ya kan? Perdagangan privat hubungan. Nah, dan oleh undang-undang nggak ditunjuknya, misal kepailitan itu perdata kan, privat. Nah itu oleh undang-undangnya ke pengadilan niaga, ya. Kepailitan itu dalam lingkup perdagangan, misalnya orang nggak bayar utang, orang nggak apa kan? Hah? Bisa lah, pokoknya ada perjanjian perdagangan, misalnya apa, jual beli tadi, misalnya jual beli, sewa menyewa, sewa beli, kan banyak. Iya. Dan haknya itu ada pada para pihak. Haknya itu misalnya kita buat perjanjian sama Yosef sama si Chandra ini kan, wah, orang ini nggak mungkin orang siapa tadi Pak apa, karena dia nggak berhak kan, haknya nggak ada sama dia, haknya sama orang ini. Yang haknya ada para pihak, berarti mereka ada perjanjiannya gitu. Nah, hukum privat gitu ya. Itu lingkupnya. Iya. Misalnya dalam lingkup perdagangan bisnis itu misalnya hubungan antara pekerja dan pengusaha. Itu kan dalam lingkup perdagangan juga, hubungan bisnis juga itu. Perdagangan itu bukan berarti dagang-dagang aja, bukan. Maksudnya dalam lingkup hubungan bisnis, hubungan dagang, perusahaan dengan perusahaan, nah itu dalam dagang. Misalnya antar pengusaha dan pekerja itu kan ada PHK, misalnya pembutuhan semua kerja. Ada perjanjiannya ya, Pak? Ya, itu masuk dalam lingkup perdagangan. Tapi kata undang-undang, apabila ada sengketa hak antara pekerja dan pengusaha, itu selesaikannya di Pengadilan Hubungan Industrial, PHI. Nah, tapi ada dua sengketa kan? Sengketa hak dan sengketa kepentingan. Kalau kalian mendalami nanti hukum tentang kerja, sengketa hak itu antara pekerja dan pelaku usaha. Sengketa kepentingan itu antara pelaku usaha dan serikat pekerja, ya kan?
Nah, ya. Kalau internasional misalnya mengenai hubungan dagang atau perjanjian kerjasama penanaman modal asing kepada si Yosef, yang takut meninggal pula, meninggal dia ya kan. Nah, berarti kalau perdata dia dilanjutkan oleh ahli warisnya. Berarti otomatis yang berperan. Iyalah kalau perdata. Tapi kalau pidana berhenti dia. Kalau pelakunya sudah meninggal. Yang tadi itu perjanjiannya. Misalnya meninggal dia, ya kan? Nanti bersengketa sama ahli warisnya, bersengketa sama anak cucunya, cicitnya, itu pas tetap pakai arbitrase. Jadi masih berlaku Pak gitu. Iya, masih berlaku. Novasi itu perjumpaan, ya kan? Ada utang si A, si B, si C berjumpa. Nah, kalau di hukum perdata akan hapus si A, si B. Misal kita sepakat karena sudah berjumpa kita pakai C aja. AB hapus, tapi kalau di novasi perjumpaan utang nggak hapus, tetap arbitrase. Jadi ngikut aja dia. Itu kata undang-undangnya. Jadi itu tadi ajas separability itu berarti perjanjiannya ngikut. Nah, itu prakteknya kayak gini. Nanti udah setahun, 10 tahun, 20 tahun ya kan, tiba-tiba bersengketa aja. Beli gedung ini rupanya udah 10 tahun kita beli, 20 tahun misalnya, rupanya ada sengketa kita sama yang punya tanah misalnya. Yang jual itu rupanya dia tanahnya ada yang disembunyikan atau apa sertifikatnya, ya kan? Yang punya ini udah meninggal pula, sekarang anaknya atau cucunya. Nah, kita tetap pakai arbitrase, gitu ya. Kadang-kadang kan, karena kita mau gampang misalnya datang klien kita yang punya gedung, gimana ini? Udah Pak, kita ke pengadilan negeri. Rupanya di perjanjian dulu waktu beli ini penyelesaian sengketanya ke arbitrase. Nah, itu maksudnya. Kejelian kita melihat nantinya, ya. Nah, boleh nggak dirubah suatu perjanjian, suatu itu kan perjanjian itu. Ya, Pak. Boleh nggak dirubah? Boleh. Misal arbitrase itu waktu PKPA lagi ngantuk-ngantuk pula, nggak dengar pula kata bapak itu. Boleh nggak kita rubah? Boleh. Tapi kan perubahan perjanjian itu harus kesepakatan dua belah pihak, nggak bisa satu pihak. Nah, ya. Apapun boleh dirubah yang namanya perjanjian kesepakatan itu apa boleh dirubah, tapi harus kesepakatan. Nah, kalau nggak sepakat, nggak majukan ke pengadilan. Biasa pengadilan nolak lah. Udah sepakat kita masuk kitab. Kecuali 1320 nggak terpenuhi. Misalnya dia waktu buat perjanjian dia masih di bawah umur atau gila atau, nah itu bisa lah. Itu kan hukumnya beda pula kan. 1320 itu syarat sahnya perjanjian, syarat subjek dan syarat objek, ya kan? Nah, boleh dibatalkan sama perjanjiannya atau batal demi hukum karena dia tidak memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Oke ya, ada lagi? Cukup. Ayo lanjut. Ini Pak, ini masalah arbitrase internasional. Jika Ya. kita kan memiliki usaha di luar negeri, berarti ini masalah arbitrase internasional. Jadi Pak, apakah masalah arbitrase internasional boleh kita bawa dan kita selesaikan di negara kita? Kemudian apakah putusan arbitrase internasional itu bolehkah berlaku di negara kita Indonesia? Ya. Jadi kan tadi sudah kita sampaikan salah satu kelebihan atau keunggulan arbitrase itu kan para pihak itu dikasih kebebasan untuk memilih hukumnya, forumnya apa, semua bebas. Asalkan kalau di Indonesia kita ini 1320 itu menjadi pegangan kita, syarat sahnya membuat perjanjian, ya. Saya rasa hampir semua negara-negara itu hampir sama syarat sahnya perjanjian itu kan hampir sama. Syarat subjeknya cakap, sepakat,
sesuatu hal, sebab yang halal, ya. Sebab yang halal itu tidak melanggar undang-undangnya, ya, dalam undang-undang misalnya kita di sini dalam undang-undang kesusilaan, kepatutan, ya kan? Nah, itulah syarat sebab yang halal. Nah, buat perjanjian gitu juga nanti. Yang penting ingat aja, undang-undang kita nggak kita langgar, ketertiban umum nggak kita langgar, kesusilaan nggak langgar. Misalnya kesusilaan itu buat perjanjian, nanti kita boleh telanjang-telanjang, berarti kan melanggar kesusilaan, maka perjanjiannya juga batal demi hukum, ya kan? Nah itu, jadi kalau kita misalnya sepakat sama orang mana, Belanda misalnya, kita milih ini sama dia, yang Belanda bilang aku maunya di Belanda, yang Indonesia mau bilang di Indonesia. Nah, atau udahlah kita ambil aja yang dekat di Singapura misalnya, ya, arbitrasenya maksudnya, sepakat itu hukumnya kita sepakat misalnya hukum Singapura, ya kan? Arbitrasenya Singapura. Ya udah, itu menjadi kesepakatan kita antara kita dengan rekan bisnis kita, misalnya. Nah, jadi dia nggak mengenal lagi misalnya harus di Indonesia enggak. Kesepakatan, ya. Sepakat kita di mana? Misalnya kita sama-sama Indonesia ini. Siapa adik ini misalnya sepakat sama si Chandra, udahlah kita jualan kopi misalnya, mau diekspor ke Belanda, tapi kita nanti pakai hukum Singapura misalnya. Atau kalau ada sengketa kita pakai hukum tempatnya di Singapura, nggak bisa. Ada mau tanya? Adik? Saya kalau S1 itu dari UNRI Pak, Pekanbaru. Pekanbaru. S2-nya sekarang sedang Usu ya. Adik? Pancabudi. Winsu. Win. Win. Syariah ya. Sekarang aja. Udah lama kali tuh. Tahun berapa tamat? 2012. Oh, udah lama ya. Ilmu sosial itu harus ditingkatkan supaya nanti jadi ya pengacara nggak kaleng-kaleng kali lah, boleh kaleng-kaleng tapi jangan kali ya kan. Nah, itu ya. Kita sudahi, mungkin nanti waktu ujian atau sudah lulus bisa berjumpa lagi. Nanti ada pendidikan lanjutan, nah boleh ikut. Oke ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.